Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pada pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat bersua kembali melalui kajian Islam ilmiah yang biasa kita adakan setiap Senin siang, membahas buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan yang ada di dalamnya. Sebelumnya tidak lupa salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan salah satu akhlak yang merupakan kelanjutan dari beberapa poin sebelumnya. Ya, kita berbicara tentang zuhud, qanaah, dan ada satu lagi akhlak yang merupakan rangkaian dari akhlak-akhlak tersebut, yaitu wara'. Wara' ini mungkin identik dengan ittiqa'us syubhat, yaitu menjauhi perkara-perkara syubhat. Nabi mengatakan innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih. Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar-samar atau syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Dan barang siapa yang menjauhkan diri, menjaga diri dari perkara syubhat itu, maka dia telah menjaga kebersihan agama dan menjaga kesucian kehormatan dirinya. Itulah wara', yaitu meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan bisa mendatangkan kerugian bagi seorang hamba di akhirat kelak. Ini adalah satu definisi yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, beliau menjelaskan bahwa wara' adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa membawa kerugian, mudarat, ya, bagi seorang hamba, terhadap agamanya nanti di akhirat. Dan tentunya ini hampir mirip dengan zuhud, ya. Hanya saja zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Adapun wara' meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian, ya, bisa mendatangkan mudarat bagi kita nantinya di akhirat. Menurut ulama lainnya, wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa menimbulkan keraguan-raguan atau was-was, ya, dan menjauhi semua hal yang bisa menodai kesucian hati, yang bisa merusak, ya, ke kalbu kita, hati kita, dan memilih apa yang sudah diyakini baik dan benarnya, ya. Seperti wara' dari berkata-kata suatu yang anfaedah, tidak berfaedah, mungkin sepertinya mubah tapi bisa membawa mudarat. Nah, itulah wara' di dalam hal berkata-kata. Demikian juga di dalam mencari harta, bersikap wara' adalah meninggalkan hal-hal yang masih dalam tanda kutip samar-samar antara halal dan haram, ya. Mungkin ada perkara-perkara mubah yang nyerempet-nyerempet,
yang bisa jatuh pada perkara yang haram. Ya, maka dia meninggalkan itu wara'an lidinihi, karena wara' dia di dalam beragama, ya. Nah, demikian. Dan tentunya di sana ada ruang ya antara hitam dan putih yang masih abu-abu ya. Kadang-kadang hati berkata, jangan lakukan, jangan dekati, jangan ambil. Akan tetapi nafsu kadang-kadang mendorong kita untuk menerobosnya. Jadi jadilah perkara itu abu-abu atau samar-samar. Nah, disinilah perlu sifat warok tadi untuk memenangkan dan memilih ya kata hati yang paling dalam tadi, yang memang fitrah manusia terdorong kepada hal-hal yang baik. Apalagi seorang mukmin ada wa'izullah, ada penasihat Allah yang senantiasa membisiki kebaikan, bitanatul khair, yang senantiasa membisikkan kebaikan-kebaikan. Yang kadang-kadang, ya kalau kita tidak punya wara, ya bisikan-bisikan baik ini, ya yang berasal dari wa'izullah, malaikat yang membisiki kita, mengajak kita kepada kebaikan, bisa saja kita abaikan. Dan kita lebih memilih hawa nafsu ataupun bisikan syaitan, was-was syaitan, ya, perkara-perkara yang justru akhirnya menyeret kita kepada ya keburukan. Nah, disinilah pentingnya kita seorang hamba mukmin memiliki sifat wara dan menundukkan hawa nafsu agar mau melakukan perkara-perkara yang berat untuk dikerjakan. Ya, nah demikian. Jadi ini lebih luas lagi pengertian wara' yang diutarakan oleh ulama-ulama yang lain. Apabila melihat kepada pengertian kedua ini, maka sifat wara' mencakup ya, meninggalkan semua yang diharamkan maupun semua hal yang masih syubhat, samar-samar, serta tidak berlebih-lebihan ya di dalam melakukan apa-apa yang hukumnya mubah. Perkara-perkara mubah yang kadang-kadang menyeret kita kepada perkara makruh dan akhirnya ia menjerumuskan kita kepada perkara yang haram. Ya, maka seperti penggembala diumpamakan di dalam hadis tersebut ya, yang menggembalakan hewan-hewan gembalaannya di sekitar daerah larangan. Ya, maka tinggal tunggu waktu ya, hewan-hewan itu akan menyeberang ke daerah larangan itu dan merumput di tempat yang terlarang. Ya, nah demikian. Ya, jadi seperti itu contoh yang diberikan Nabi berkaitan dengan menjaga diri dari syubhat. Nah, disinilah perlu sifat wara' tadi, sehingga tidak dengan mudah kita melakukan pembenaran untuk menerobos hal-hal yang syubhat tadi yang pada akhirnya menyeret kita kepada perkara yang haram. Ya, nah demikian. Nabi juga mengatakan, "Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram, yaitu kemudian, ya nantinya, ya. Artinya sejauh mana seorang hamba bisa bertahan ya dari perkara haram itu. Ya, sementara perkara haram itu sudah ada di depan matanya. Ya, dia sedang berada di daerah abu-abu. Ya, tinggal selangkah lagi dia akan menapakkan kakinya di perkara haram tadi. Sementara musuhnya tidak terlihat, yaitu syaitan yang terus mendorongnya ya untuk berbelok ke kanan dan ke kiri. Ya, nah maka dari itu sifat wara ini diperlukan oleh seorang mukmin untuk ya menjaga dirinya untuk tetap berada di jalurnya, ya on the track, tetap berada di jalur kebenaran, ya jalur halal, ya jalur yang baik, ya siratal mustaqim. Nah, meninggalkan semua perkara yang diharamkan merupakan wara yang wajib, ya, ya ditunjukkan ya oleh semua muslim tanpa terkecuali. Ini wara terhadap perkara yang haram hukumnya wajib. Nah, adapun terhadap perkara yang masih samar-samar ataupun yang jelas-jelas mubah atau dibolehkan, maka hukumnya mandub, dianjurkan. Ya, ini wara yang dianjurkan dalam perkara-perkara yang makruh mungkin atau perkara yang masih mubah atau yang masih samar-samar ya, maka ini hukumnya mandub. Tapi menjauhkan diri wara terhadap perkara yang haram, ini wara yang wajib. Jadi wara itu ada tingkatannya juga, ada wara yang wajib bagi seorang hamba, yaitu wara terhadap perkara yang haram,
Ya, jangan coba-coba dekati perkara-perkara yang haram, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya, nah demikian. Jadi itu warok terhadap perkara yang haram wajib, dan perkara yang bisa menyeret kepada perkara yang haram itu menjadi wajib juga hukumnya untuk kita tinggalkan, dan warok terhadap perkara yang bisa menyeret kepada perkara yang haram itu juga menjadi warok yang wajib. Begitulah ya kedudukan warok di dalam kehidupan seorang mukmin, ya. Maka ini perlu kita jaga terus, ya, kita kawal terus sifat warok ini pada diri kita. Karena kehilangan sifat warok, ya, maka akan rontoklah agama seseorang. Ya, mulai dari ya dia jatuh pada perkara-perkara yang makruh hingga pada perkara-perkara yang haram. Ya, mulai dari perkara-perkara haram yang mungkin ya dianggap biasa sampai perkara-perkara yang berat, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dengan sikap seperti itu akan membantu seorang hamba di dalam menjaga keimanannya, ya, menjaga keimanannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tadi kita sampaikan ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Perkara yang haram itu adalah suatu yang jelas, dan yang haram juga jelas, ya, dan di antara keduanya ada mustabihat, perkara-perkara syubhat, ya. Yang sifat dari perkara syubhat ini adalah la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, tidak diketahui oleh banyak manusia. Ya, karena banyak manusia awam, bahkan atas seorang penuntut ilmu, bagi seorang penuntut ilmu, banyak perkara-perkara yang masih abu-abu ataupun samar-samar, ya. Nah, sedikit mungkin yang mengetahuinya, ya, perkara-perkara syubhat ini. Ya, bagaimana meletakkan pilihan yang tepat dalam perkara-perkara syubhat. Faman ittaqa syubhat istabra'a faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang ittiqa, menjaga diri, ya, menjauhi, mewaspadai, ya, meninggalkan perkara syubhat itu, ya, yaitu perkara-perkara syubhat yang di situ kita perlu menjauhinya karena mungkin itu masih masuk dalam golongan perkara-perkara yang makruh, ya, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan kesucian agamanya dan kehormatan dirinya, ya. Dia akan dapat menjaga imannya, dia akan dapat menjaga dunianya juga, ya. Selain menjaga akhiratnya, agamanya, dia juga bisa menjaga dunianya, ya, kehormatannya di dunia. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara yang syubhat tadi, maka dikhawatirkan, ya, dia akan jatuh pada perkara yang haram. Ya, dia akan jatuh pada perkara yang haram. Ya, nah, walaupun ya tidak pasti, namun kemungkinan besar dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Ya, sedikit yang selamat, orang-orang yang memilih syubhat lalu dia selamat, ya, sedikit, ya. Nah, mungkin persentasenya 1:1000 lah, ya, orang yang memilih syubhat lalu dia selamat begitu. Nah, kebanyakannya, mayoritasnya, mungkin 99% waqa'a fil haram, dia jatuh dalam perkara yang haram, ya. Kemudian Nabi memberikan suatu tamsil, permisalan seperti yang kita jelaskan tadi, karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar area larangan, daerah larangan, ya. Ya, yushik ayyarta'a fihi, maka dia dikhawatirkan akan masuk ke area tersebut. Ya, mungkin awalnya hewan-hewan ternaknya yang menerobos, karena hewan, ya. Ya, kemudian menyusul dirinya yang akan menerobos daerah larangan itu, yang akan menyebabkan dia mungkin akan ditangkap
atau dia menyerobot hak orang lain, dia jatuh perkara yang haram. Kenapa? Karena itu bukan haknya, itu bukan miliknya. Ya, seperti itulah susahnya menjaga perkara yang syubhat tadi. Ya, susahnya menjaga diri dalam perkara-perkara yang masih samar-samar. Ya, sangat sedikit orang yang selamat. Seperti susahnya ya atau sulitnya selamat seorang pengembala yang mengembalakan hewan-hewannya di daerah larangan tadi, ya. Kemudian Nabi mengatakan ala inna likulli malikin himan. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu punya area larangan, ya, bagi pengembalaan. Nggak boleh menggembala di situ karena itu area milik raja. Wa inna himallah maharimuhu. Sesungguhnya area larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Artinya hamba tidak boleh menerobos. Maka ujian pertama yang Allah berikan kepada Adam dan istrinya di surga adalah larangan. Ada pohon larangan. Di antara banyak pohon-pohon yang ada di surga, ada satu pohon yang dilarang. Ada daerah larangan. Ya, nah kita juga mengenal para raja itu ada tempat-tempat ya ruangan-ruangan ya area-area tertentu yang nggak boleh orang lain masuk ke situ. Itu para raja punya tempat itu, ruangan khusus semuanya yang serba khusus, tidak boleh orang masuk menerobos ke situ. Ya, nah demikian. Yang apabila siapa saja yang menerobos ke situ, maka dia akan terkena hukuman. Ya, dan kemudian Nabi mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini terdapat sekerat daging, apabila dia baik maka baik seluruhnya, apabila rusak maka rusak seluruhnya, dan itu adalah hati. Ya, ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Jadi di sini Nabi menyinggung tentang hati ya, bahwa untuk bisa menyematkan wara itu pada diri kita perlu hati yang bersih, perlu hati yang lurus. Ya, semuanya bergantung kepada hati yang menjadi komandan, yang memberikan komando kepada semua anggota badan. Ya, lisan bisa wara, mata bisa wara, telinga bisa wara. Ya, apabila hati ya bisa tunduk ya, bisa kita tundukkan, ya bisa kita arahkan, bisa kita kendalikan. Jika tidak, maka susah ya mewarokkan lisan, telinga, dan pandangan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi hadis ini sangat agung sekali, sangat baik ya, menjelaskan ya apa itu warok. Ya, jadi bisa diidentikan warok itu adalah ittiqa'u syubhat. Warok itu adalah meninggalkan diri atau menjauhi perkara-perkara syubhat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan juga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ini warok juga ya, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Itu definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tadi, yaitu meninggalkan apa-apa yang bisa merugikan ya akhirat seorang hamba, ya, yang bisa merugikan akhirat seorang hamba, ya. Termasuk juga perkara yang bisa merugikan kita di dunia, yaitu kita juga perlu warok terhadapnya. Karena bisa mendatangkan kerugian. Berapa banyak kata-kata yang tidak bermanfaat justru merugikan kita. Ya, kita harus minta maaf karenanya. Maka dari itu Nabi berbicara kepada seorang Arab Badui yang seorang Arab ya, seorang yang datang kepada Nabi minta nasihat. Tapi dia minta nasihat itu enggak panjang-panjang. Maka Nabi menyampaikan kepadanya 3 nasihat. 3 poin. Yang pertama adalah idza qumta ila sholati fasalli salata muwaddi'in. Jika kamu berdiri mengerjakan salat, jadikanlah seolah-olah itu salat perpisahanmu, salat terakhirmu. Ya, di mana kamu enggak akan salat lagi sudah salat itu. Itu akan membantu kita untuk khusyuk. Itu akan membantu kita untuk khusyuk. Kemudian yang kedua Nabi berkata kepada laki-laki itu, wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Jangan kamu berbicara dengan kata-kata yang kamu harus minta maaf karenanya. Jadi warok, ini warok mendorong kita untuk warok. Yang pertama tadi mendorong kita untuk khusyuk di dalam sholat.
Yang kedua, kita bisa bersikap wara ya, terutama dalam urusan lisan. Jangan bicara sembarangan yang bisa membuat mudarat bagi diri kita. Maka jangan kamu berbicara dengan kata-kata, melontarkan kata-kata, berbicara dengan perkataan yang kamu ternyata harus menyesalinya, bahkan harus minta maaf karenanya. Ya, nah demikian itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga wazhad fima fi aidin nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia. Itu jaga dirimu dari sifat tamak. Ini adalah lawan dari zuhud, ya. Nah, demikian. Lawan dari wara adalah orang yang gegabah, orang yang sembrono. Itu adalah lawan dari sifat wara, ya, kesembronoan, ya, keteledoran, ya, apa namanya? Kita katakan sifat yang ceroboh. Nah, itu adalah lawan dari sifat wara, ya, mengikuti apa-apa yang dituntut oleh hawa nafsunya. Itu adalah lawan dari sifat wara. Jadi dalam kita katakan nasihat Nabi tadi kepada laki-laki Arab tersebut, Nabi menyimpulkan ada 3 poin penting. Yang pertama adalah khusyuk di dalam sholat. Karena sholat adalah amal terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dari itu khusyuklah di dalam sholat. Caranya gimana? Caranya adalah jadikan seolah-olah itu sholat terakhirmu. Yang kedua sifat wara. Yang paling utama adalah wara dalam hal ucapan. Kadang-kadang kita suka meremehkan ucapan-ucapan yang kita anggap itu mubah saja, padahal itu bisa membawa kerugian bagi kita. Kita menyesali apa-apa yang sudah kita katakan itu. Nah, waroklah dalam hal itu. Orang yang bisa warok dalam hal ucapan, maka mudah baginya untuk warok dalam hal-hal yang lain. Ya, maka lisan memang itu satu indikator yang bisa menjadi kita katakan alat ukur bagaimana agama seseorang itu bisa dilihat dari lisannya. Ya, begitu penting kedudukan lisan. Maka Nabi memberikan nasihat kepadanya untuk waroklah kamu dalam hal ucapan. Jangan sampai berbicara ya yang kamu ternyata harus minta maaf karena ucapan tersebut. Yang ketiga ya yaitu zuhud, ya zuhud, yaitu jangan perturutkan ketamakanmu. Ya, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Ya, nah demikian. Nah, itu pesan Nabi kepada laki-laki tersebut. Taib. Nah, di sini Nabi menjelaskan ya dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, Ibnu Majah dan sahih hadis ini, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak perlu kita campuri, karena kalau kita campuri pun itu akan merusaknya dan kita akan jatuh dalam kesalahan. Nah, itu termasuk sifat wara. Jadi hadis ini bersifat umum mencakup semua tindakan ya meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting. Ya, lahir maupun batin. Ya, misalnya terkait dengan pembicaraan, penglihatan, pendengaran, pikiran dan lain-lainnya. Dengan kata lain, semua dimensi wara terkandung dalam hadis ini. Ya, terkandung di dalam hadis termasuk meninggalkan hal-hal yang subhat. Ya, terkandung di dalam hadis yang agung tadi. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, menjelaskan bahwa kesempurnaan wara akan diraih jika seorang mengetahui mana pilihan terbaik dari 2 kebaikan yang ada dan mana pilihan terburuk ya dari 2 keburukan yang ada. Nah, demikian. Jadi hingga dia bisa memilih kebaikan yang terbaik dan bisa menghindari keburukan yang terburuk. Ya. Nah, ini adalah satu level yang lebih tinggi lagi dari sekedar mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, ya. Jadi kebaikan banyak, tingkatan juga. Dia ada yang baik dan ada yang lebih baik, ya. Nah, demikian. Jadi orang yang wara itu bisa mengetahui mana pilihan yang terbaik dari yang baik dan bisa menjauhi mana yang paling buruk, yang terburuk daripada yang buruk, ya. Nah, ada yang terburuk. Nah, itu yang ditinggalkannya. Nah, demikian, ya. Itu adalah salah satu kesempurnaan wara. Wara yang ya levelnya lebih tinggi lagi, bukan sekedar wara yang normal. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, ini tentunya tidak bisa dicapai ya wara yang sempurna ini kecuali dengan pemahaman dan ilmu yang tinggi, yang dalam. Ya, harus ada ilmu di situ ya.
Ya, tidak bisa hanya dengan perkiraan, wah ini yang paling baik di antara yang baik, ya dari mana dia tahu. Ini adalah perkara yang terburuk dari yang buruk, ya dari mana dia tahu. Kalau tidak didukung dengan ilmu yang cukup, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan juga dengan menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan dan menyempurnakan kemaslahatan, ya. Nah, aslahul masalih, maslahat yang paling bermaslahat dan menghilangkan atau mengurangi kerusakan, ya. Ya apa namanya, irtikab akhafud dararain, ya memilih kalaupun ada mudarat ya di depannya maka dia memilih yang paling ringan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ini adalah wara' ya, tingkatan yang lebih tinggi. Tanpa pengetahuan dan kesadaran tersebut ya, seseorang tidak mungkin dapat menimbang-nimbang mana yang lebih besar antara kebaikan dan kerusakannya. Ya, nah, tapi kalau levelnya belum bisa membedakan antara baik dan buruk, nah ini nggak akan bisa wara' dia. Seorang tidak akan bisa wara' jika dia masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus diwarai kalau dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya. Nah, jadi minimal wara itu dia bisa membedakan ini baik, ini buruk, ya, sehingga dia bisa meninggalkan keburukan-keburukan yang bisa merugikan akhiratnya. Tapi kalau dia nggak tahu bagaimana dia bisa wara. Jadi wara tidak akan mungkin dilakukan tanpa ilmu, itu intinya. Ya, dan tingkatan ilmu ini juga akan membedakan tingkatan wara yang ada, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Taib. Dan tanpa ilmu tadi ya, maka tidak akan mungkin seorang hamba bisa menimbang-nimbang mana yang lebih besar antara kebaikan dan keburukannya, mana yang baik dan mana yang buruk, dan ketika melakukan suatu perbuatan atau saat dia meninggalkannya. Nah, akibatnya adalah bisa jadi ia justru meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Ya, lantas dia menganggapnya sebagai sikap wara. Ya, inilah wara yang salah kaprah tanpa ilmu. Ya, misalnya orang yang meninggalkan salat Jumat dan salat berjamaah karena imamnya melakukan beberapa bid'ah dan kemaksiatan misalnya. Sementara ia meyakini sikapnya itu merupakan wujud wara. Ya, atau dia tidak mau menerima kesaksian seseorang dan enggan belajar kepada ulama yang mungkin ada kurangnya, nggak ada manusia yang sempurna. Lalu dia tinggalkan itu, kalau saya warok, saya tidak mau belajar pada orang yang begini dan begitu. Ya manusia kalau dicari ada salahnya, ada kurangnya. Ya nggak akan ada guru yang sempurna. Ya itu adalah suatu ilusi saja. Ya cari guru yang sempurna nggak ada kurangnya. Maka ada sebagian orang yang akhirnya nggak menuntut ilmu. Karena ketika dia ketemu Ustadz Fulan, wah dia lihat, Ustadz Fulan begini. Ketemu Ustadz yang lainnya, mungkin si Fulan lebih baik lagi dia. Datanglah dia kepada si Fulan, dia lihat si Fulan begini. Ya, hingga dia belajar sama Syekh pun nggak puas itu. Nah ini orang ini akhirnya nggak belajar sama sekali. Lalu dia anggap itu adalah sifat warok dia. Wah saya nggak mau belajar kepada si Fulan karena si Fulan masih punya kekurangan ini dan itu. Wah saya nggak mau belajar sama si Fulan karena si Fulan begini. Akhirnya dia mau belajar sama siapa? Akhirnya dia nggak belajar sama siapa-siapa. Dan mungkin besar kemungkinan dia belajar sama syaitan ujung-ujungnya. Celakanya dia menganggap sikapnya itu adalah wujud dari waroknya. Nah ini salah kaprah tentunya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kita harus tahu juga ya ilmunya sehingga kita bisa menempatkan warok itu pada tempatnya. Nah demikian, itu contoh ya. Nah jadi tanpa ilmu bisa saja seorang itu meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang baik karena dia anggap itu adalah keburukan atau sebaliknya. Ya, jadi perlu dicamkan bahwasanya kita tidak dibolehkan ya bersikap zuhud dan wara terhadap perkara yang diwajibkan dan dianjurkan syariat. Itu dulu ya. Nah, kita nggak boleh meninggalkan perkara yang diwajibkan dan kita anggap itu adalah suatu kewaraan. Ya. Nah, tapi kita harus bersikap demikian atas semua perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Ya, terhadap perkara yang dimakruhkan atau diharamkan, maka di sini ada warok yang wajib, ada warok yang mandub tadi.
Ya, tapi dalam perkara yang wajib nggak ada wara, ya. Saya nggak mau sholat lah nanti takut riak kan begitu ya. Saya nggak mau bersedekah lah nanti takut riak. Nah ini ya, saya nggak mau sholat berjamaah nanti dianggap riak ya. Ya ini wara yang salah kaprah. Ini nggak benar ya. Dia nggak sholat berjamaah di masjid karena dia wara katanya dia nggak mau riak ya. Seperti orang awam ada yang berkata seperti itu. Wah saya nggak mau bersedekah nanti saya riak. Ya itu salah ya. Nah itu dalam perkara-perkara yang diwajibkan dan dianjurkan oleh syariat, ya maka nggak tepat kalau kita letakkan warok di situ. Ya dalam perkara-perkara yang mubah ya, mungkin ada perkara yang mubah ini yang bisa membawa kepada mudarat atau kerugian ya, itu kita hindari. Ya ataupun perkara-perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram, warok di situ uang menjadi wajib hukumnya. Wallahu alam bisawab. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, nanti akan kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya bentuk-bentuk wara ya. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk wara. Jadi wara ini adalah akhlak yang luhur yang hanya bisa dicapai oleh orang yang hatinya ya zuhud terhadap dunia, qanaah ya dan berorientasi kepada akhirat ya dan memiliki dasar ilmu yang baik untuk bisa bersikap warok tadi. Ya, karena ini berkaitan dengan perintah dan larangan. Nah, di sana ada bentuk-bentuk warok yang harus kita ketahui. Ya, ada beberapa bentuk-bentuk warok yang harus kita ketahui. Misalnya warok dalam hal penglihatan, warok dalam hal pendengaran, ya, warok dalam hal ucapan, warok dalam hal perut, ya, dalam urusan perut. Ya, di sana ada warok juga. Warok dalam hal kemaluan, dan warok dalam hal mata pencarian, yaitu mencari mengais rezeki. Nanti akan kita bahas satu persatu bentuk-bentuk warok tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan warok menyelamatkan akhirat hamba. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, bagaimana kiat-kiat dalam mencari rezeki agar tidak mengorbankan agama dan ilmu agama? Karena saya sudah banyak menjumpai yang dulu rajin mengaji tiba-tiba berubah total seperti dulu karena diawali lebih sibuk mencari kerja. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran. Ya, mencari rezeki ya dari satu sisi seorang hamba memandangnya sebagai sebuah kewajiban ya ada iming-iming pahala di situ ya wajib mengerjakan yang wajib itu berpahala tapi dari sisi yang lain mencari rezeki itu erat kaitannya dengan dunia ya kalau kita tidak bisa menempatkannya secara benar maka ya kecintaan kepada dunia akan lebih dominan di situ. Ya, sehingga kadang-kadang ya ucapan seperti ya mencari rezeki kan ibadah ya. Nah, itu tidak balance dengan apa? Dengan munculnya cinta dunia, hubbud dunia ke dalam hatinya. Sehingga kadang-kadang indikasinya adalah membenturkan satu kewajiban dengan kewajiban lain. Itu indikasi awalnya. Mulailah dia membenturkan nih. Ya ketika diajak untuk ngaji, taklim, menuntut ilmu, wah saya sedang cari nafkah ini wajib gitu. Ya tentunya kewajiban agama itu tidak bisa dibenturkan satu sama lain ya. Semua harus kita letakkan secara proporsional. Ada waktu kita menuntut ilmu, ada waktunya kita cari rezeki ya. Nah, sampai kepada perkara-perkara yang prinsipil ya, misalnya apa? Salat. Ya. Diajak sholat ke masjid, wah ini saya sedang beribadah juga, saya sedang melaksanakan kewajiban mencari rezeki, ya. Hingga akhirnya yang wajib-wajib bahkan yang prinsip juga ditinggalkan dengan alasan mencari rezeki. Nah itu yang harus kita
soroti di sini ya, karena sebagian orang kadang-kadang abai, lalai, ya, sehingga tanpa dia sadari, ya, kecintaan kepada dunia ternyata mendominasi hatinya, menjadi suatu warna yang dominan di dalam hatinya. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi tempatkanlah suatu pada tempatnya. Ya, mencari nafkah wajib. Ya, itu adalah kewajiban seorang kepala keluarga. Tapi itu bukan satu-satunya kewajiban. Ya. Ya, ada kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, jangan kita berdalih dengan alasan mencari nafkah, kemudian kita mengorbankan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, Yang buruknya adalah masuknya penyakit futur seiring dengan dominasi dunia di dalam hatinya. Ya, ketika dunia sudah begitu mendominasi, maka akan muncul penyakit. Ya, akan muncul penyakit. Ya, penyakit yang dikhawatirkan muncul dari dominasi dunia itu adalah futur. Ya, sedikit demi sedikit dia akan dijangkiti futur dalam hal amal-amalnya. Ya, karena futur ini biasanya amal, tapi indikasinya adalah iman di dalam hati, ya. Nggak mungkin futur muncul begitu saja, ya. Gitu. Orang tiba-tiba nggak mau sholat itu juga nggak mungkin. Pasti ada apa namanya, ada indikasi awalnya, ada mukodimahnya lah ya, hingga dia akhirnya malas sholat, gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba malas sholat, gitu ya. Itu futur itu yang menyebabkan, ya, hal itu. Nah, akhirnya mulailah dia meninggalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, ya. Nah, demikian sampai ya, irtikabul haram, ya. Nah, tidak peduli lagi dengan halal haram, karena saya kan wajib mencari nafkah, pulang saya nggak bawa apa-apa, bagaimana tanggung jawab saya? Lalu dia tabrak semua rambu-rambu. Nah, ini ya futur itu juga tingkatan, ya, bisa semakin parah dan pada akhirnya ya mungkin mulai ya hatinya digerogoti was-was, ya, dan ini adalah pintu gerbang kepada nifak, waliyadzubillah. Jadi semua itu penyakit ya seperti badan juga, ya, mula-mulanya ya mungkin indikasi yang penyakit yang ringan, ya. Nah, kemudian lama-lama ya semuanya akhirnya ya apa namanya, is dead dia, yang mati, ya, gitu ya. Nah, karena penyakit itu, gitu ya. Mati hatinya karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Jadi ya jangan dibenturkan kewajiban agama. Ini adalah kita katakan apa ya, termasuk salah satu kejahilan seseorang, itu seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, ya, indikasi awal adalah dia membenturkan kewajiban-kewajiban agama ini. Ya, tentunya ada sesuatu yang ingin dicapai di situ, yaitu apa? Mengorbankan kewajiban-kewajiban yang dianggap tidak sesuai hawa nafsu, gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena mencari nafkah itu erat kaitannya dengan dunia, ya. Karena yang kita carikan, kita keluar rumah mencari nafkah untuk anak istri kan bukan mencari pahala, kan, gitu ya. Pulang ditanya istri, Mas bawa pulang apa? Bawa pulang pahala, kan, nggak mungkin, ya. Ya, dia bawa pulang rezeki. Nah, itu dunia itu. Tapi hati-hati dengan dunia ini, ya. Nah, nanti akan ada poin selanjutnya setelah jenis-jenis bentuk-bentuk wara'. Kita akan membahas juga perkara penting, yaitu memindahkan hati dari dunia ke akhirat. Ya, karena terus terang saja, ya, mencari rezeki itu ya itu apa namanya, batas pemisah antara dia dengan dunia itu cuma benang tipis saja, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya yang berada di Bogor dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya ditipu oleh orang sebesar 3 juta rupiah dan sedangkan harta saya ada harta riba sebesar 2 juta rupiah. Bolehkah? Ya, 2 juta rupiah. Bolehkah saya meniatkan harta riba tersebut untuk si penipu sebesar 2 juta rupiah? Syukran Ustaz. Ya, nggak boleh, ya. Tidak boleh itu kita jadikan sebagai uang untuk menutup debu riba kita, ya, nggak benar itu.
ya, yaitu kita harus mengeluarkannya itu untuk eh, apa nama meninggalkan debu riba itu, misalnya dipakai untuk Fasilitas kepentingan umum. umum, fasilitas umum yang tidak terikat dengan seseorang kan Ya. begitu ya. Ya kita lepas ya apa namanya perkara haram itu ya supaya tidak tersangkut paut lagi dengan harta kita. Jadi nggak boleh itu kalau kalau kita lepas itu sebagai harta riba itu masih ada sangkut pautnya dengan kita. Nah demikian itu untuk maslahat murni kita ya. Nah ya, seolah-olah di sini dia nggak mau rugi gitu. Ya. Ya nggak benar itu. Baik. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah zuhud dan waro sama dalam aplikasi sehari-harinya ataukah ada perbedaan di keduanya Ustadz? Tadi kita sudah jelaskan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, yang bisa menghambat akhirat kita. Ya. Maka kita bersikap zuhud terhadapnya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, perkara-perkara boleh jadi itu perkara-perkara yang mubah, ya kita tinggalkan. Adapun warok tadi adalah meninggalkan perkara yang bisa memudaratkan ya, akhirat kita, bisa membahayakan akhirat kita, yaitu perkara syubhat. Yang mana perkara syubhat bisa membahayakan agama kita. Kenapa? Karena tidak bisa menyeret kita kepada perkara yang haram tadi. Nah demikian. Jadi seperti perintah dan larangan. Zuhud itu berkaitan dengan perintah, warok itu berkaitan dengan larangan. Maka warok itu ada dua tingkatan. Ada warok yang wajib, ada warok yang mandub, mustahab. Meninggalkan perkara yang haram itu warok, itu wajib. Ya. Kalau yang mandub itu satu yang dianjurkan. Wallahu a'lam. Maka nggak ada warok dalam perkara yang haram kan? Ya dalam perkara yang wajib. Atau dalam perkara yang mandub ya. Nah demikian. Aplikasinya seperti itu. Baik Ustaz. Syukur Ustaz atas jawabannya dan ikhwatal Islam azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita angkat masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberitahukan amal soleh kepada orang lain Ustaz? Misalnya seorang suami membantu orang miskin dan memberitahukan hal ini kepada istri supaya istri termotivasi juga untuk berinfak. Apakah ini termasuk ria ataukah bukan? Syukur. Ya, menceritakan amal untuk satu tujuan ya maslahat yang jelas itu tidak masalah ya boleh. Ya, tentunya itu tidak setiap kebaikan kita lakukan seperti itu. Kita perlakukan seperti itu kan ya. Ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya sedekah kita ceritakan kepada istri tadi seperti dalam pertanyaan supaya istri ya kita mengamati ada indikasi istri ini agak pelit ya, agak kikir atau berat bersedekah. Ya, mungkin kita perlu kasih motivasi ya kepadanya untuk ya ingat sedekah begitu ya. Bahwa ada hak orang lain pada harta kita atau pada harta yang kita miliki kan begitu. Nah, itu tidak menafikan keikhlasan ya. Nah, tentunya tidak kepada semua orang kita cerita ya, tidak setiap momen beramal kita ceritakan ya. Untuk satu hal yang ada manfaat dan maslahatnya, ada kepentingannya. Jadi itu tidak menafikan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan itu satu hal yang baik ya kalau orang itu bisa melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan, maka kita termasuk dalam hadis man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi ya. Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya pernah terjerumus pada dosa syirik. Menanam lilin dari seorang dukun untuk ditanam di sudut rumah dengan tujuan untuk menjaga rumah. Beberapa waktu kemudian saya baru sadari itu perbuatan syirik. Kemudian saya pun bertobat dari hal itu Ustaz. Pertanyaannya, apakah lilin itu harus diambil lagi untuk dibuang karena sudah kena cor lantai Ustaz?
Mohon nasihatnya, syukran. Iya, kalau bisa dibakar, dibuang, ya dimusnahkan benda-benda sihir itu. Ya. Ya, benda-benda sihir itu kalau bisa kita musnahkan, kita musnahkan. Karena ada beberapa benda sihir yang nggak bisa dimusnahkan, mungkin sudah tertanam di badan atau di tempat tertentu ya. Hmm. Ya cukup bertaubat saja ya, karena kita tidak mampu membuangnya ya. Ya. Tapi kita telah bertobat taubatan nasuha, karena itu satu yang wajib, bertobat dari syirik apalagi ya. Nah, mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah bertaubat ya tunjukkan ya bahwa kita benar-benar telah keluar dari dosa itu ya, dengan serius belajar tauhid ya, serius mempelajari hal yang berkaitan dengan agama ya, khususnya perkara-perkara yang dilarang, syirik ya, supaya kita bisa menghindarinya. Ya, karena bentuk-bentuk syirik sangat banyak. Kalau kita habis taubat itu nggak belajar, kita akan jatuh pada bentuk syirik yang lain pula. Ya, nggak habis-habisnya kita jatuh dalam syirik kalau seperti itu. Maka buktikan taubat itu dengan ya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh ya. Karena kita pernah jatuh dalam dosa itu, maka jangan sampai jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Karena seorang mukmin la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin maratain. Mukmin tidak akan disengat dari satu lubang dua kali ya. Nah, cukup itu jadi pelajaran baginya. Maka terus dia belajar dan menuntut ilmu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.